Diam-diam ternyata di Kalimantan Timur sudah ada berdiri sekretariat organisasi DEBON atau Desain Besar Olahraga Nasional. Organisasi itu dipimpin oleh Jairin Jain yang dulu pernah menjabat Kepala Bapeda Kaltim. DEBON Kalimantan Timur menjadi organisasi pertama di Indonesia sejak program itu dibuka oleh Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali. Payung hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021. Cita-cita DEBON mengatur dari hulu sampai ke hilir olahraga di tanah air. Hulunya adalah kebugaran masyarakat, sementara hilirnya prestasi olahraga di tingkat dunia. Pemerintah telah merancang agar semua provinsi di Indonesia melalui program DEBON, yaitu mencetak atlet-atlet berprestasi sejak usia dini. Jadi memang banyak istilahnya itu isu bahwa apa sih DEBON itu, kemudian apa bedanya dengan KONI. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan dari masyarakat. Nah tentu ini kita perlu menjelaskan yang sebenarnya apa sih DEBON itu. Nah, DEBON ini, Desain Besar Olahraga Nasional, ini adalah model baru pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia. Ini diprakarsai oleh Kementerian Olahraga, Menpora yang mengundurkan diri kemarin. Nah kemudian ini dicoba untuk disosialisasikan kepada 34 provinsi. Dan bagaimana arah dan visinya ke depan itu, memang DEBON ini adalah pembinaan model yang memang mengedepankan untuk pembinaan atlet-atlet muda yang berprestasi. Atlet muda ini yang dikategorikan dari atlet-atlet yang masih sekolah dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Makanya itu tugas daripada DEBON ini membina para atlet muda ini. Nah, bagaimana cara nanti pelaksanaan pembinaannya di lapangan? Nah, ini akan dilakukan dengan menggunakan teknologi sport science olahraga. Nah, sport science ini untuk melihat apakah anak ini berbakat pada satu cabur atau memang dia ini tidak berbakat sama sekali. Itu diukur dari sains olahraga yang ada berbakat nantinya. Dan ini juga arah memang kebijakan dari pemerintah pusat ini untuk menciptakan atlet-atlet daerah yang berprestasi itu akan dimulai mereka ini event-event yang dilaksanakan oleh daerah tingkatan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, nantinya atlet-atlet yang sudah berprestasi ini yang banyak diketahui oleh masyarakat sendiri dan pencinta olahraga sendiri, bahwa atlet yang dibina melalui SD SMP ini yang lebih banyak tahu itu adalah melalui guru-guru olahraga di sekolah-sekolah. Maka melalui mereka dengan ikatan perkumpulan mereka ini melalui Kornas dan guru olahraga nasional, mereka ini kita belajar untuk berkomunikasi terkait dengan pencarian bibit yang ada di sekolah-sekolah. Nah nantinya kalau mereka sudah kita temukan dengan event-event yang dilakukan, itu nanti akan terlihat atlet yang memang menjadi andalan. Di Kalimantan Timur, secara struktural DEBON berada dalam organisasi pemerintahan Dinas Pemuda Olahraga. Kedudukannya ex officio, di mana memiliki otoritas untuk membuat perencanaan hingga mengeksekusi pembinaan olahraga sejak usia dini. Saat ini ada 14 cabang olahraga yang menjadi fokus DEBON Kaltim, yang talentanya dimulai dari anak-anak sekolah. Nah, saat ini memang ada persepsi yang salah dari orang-orang, terutama pengamat olahraga, masyarakat sendiri, antara dibentuknya DEBON ini ada bersaing dengan KONI. Sebenarnya tidak, ini kesalahan kita. Jadi KONI tetap melaksanakan pembinaan pada cabur-cabur yang ada di bawah KONI selama ini. Yang khusus 14 ini yang kita lakukan adalah mencari bibit-bibit baru. Jadi bukan yang berprestasi, yang sudah di 14 ini ada yang berprestasi itu tetap dijalankan oleh KONI. Pelaksanaannya seperti
panahan seperti bulu tangkis, kemudian renang itu tetap dibina oleh PON. Tetapi kami menyiapkan atlet-atlet mudanya yang berprestasi. Mereka berprestasi di kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh PON inilah yang mengambil mereka menjadikan atlet Kalimantan Timur. Dan mereka ini nantinya pembinaan yang paling tepat itu berada di sekolah olahraga. Kalau di Kaltim sudah ada SPOY. Nah, SPOY inilah yang mendidik mereka nantinya. Nah, harapan kita nanti pemerintah akan memberikan fasilitas olahraga ya, seperti lapangan, ya, fasilitas yang memang diperlukan oleh Debon ini berada pada satu kompleks seperti di Stadion Palaran. Itu nantinya akan dijadikan pada fokus kepada pembinaan atlet muda kita yang ada di SPOY nantinya, karena anak-anak yang mendapatkan prestasi yang bagus ini akan disekolahkan di sekolah SPOY. Mereka nanti sambil belajar di situ sambil berolahraga. Ini maksudnya kita seperti kita di Jakarta itu ada Ragunan, anak-anak sekolah SMA SMP di situ, tapi mereka juga sambil berolahraga. Olahraganya paling diutamakan, karena nantinya mereka ini juga bisa dibiayai melalui beasiswa dari Kalimantan Timur untuk disekolahkan di Pulau Jawa yang sudah maju cabur-cabur olahraga seperti bulu tangkis, itu jarum kudus dan lain-lain. Itu mereka sudah merupakan pencetak atlet-atlet berprestasi di internasional. Nah, ini anak-anak kita yang memang berprestasi ini kita bisa kirim ke sana. Karena desain besar ini memang satu program yang dicetuskan oleh Kemenpora, maka mereka akan membina atlet-atlet daerah di tingkat nasional. Nah, harapan kita nanti karena tim koordinasi ini terlibat beberapa instansi OPD yang masuk di dalamnya, terutama PUan, kemudian Disperindakom, Kementerian Agama, kemudian Dinas Pendidikan, Dispora sendiri itu masuk. Jadi konsolidasi kita terhadap olahraga ini sudah dipegang oleh masing-masing OPD itu. Seperti untuk penyediaan fasilitas olahraga, gelanggang olahraga itu tugasnya PU, nanti akan membangun fasilitas, kemudian memperbaiki fasilitas yang kita rusak, dan ini sebagai sarana yang bisa dipakai oleh atlet-atlet yang dibentuk dari Debon. Olahraga kita itu Stadion Palaran kita harapkan, karena SPOY dekat dengan situ. Kemudian juga untuk menambah daripada sekolah-sekolah ini, mungkin nanti kita akan menciptakan lagi SPOY-SPOY baru, baik itu berada di kawasan utara, misalnya di Bontang atau di Kutim, bisa masuk dari daerah-daerah situ. Kemudian yang selatannya Balikpapan atau PPU, ada pasir di sana, ini bisa dikembangkan lagi. Mungkin 3 SPOY yang ada di Kaltim ini sudah terbentuk untuk memajukan olahraga kita. Dan tentunya juga apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini merupakan salah satu memperbaiki apa yang sudah kita laksanakan saat ini. Kita tidak melihat dari posisi atlet ini cocoknya di mana, sehingga semua olahraga kita kirim dalam event-event, tetapi tidak ada yang tidak bisa menghasilkan menjadi juara maupun mendapatkan medali. Nah, dengan ada Debon ini mungkin kita sudah terukur nantinya orang-orang yang akan masuk di dalam cabur-cabur itu sudah didesain dengan alat yang canggih, sehingga nanti mereka sudah ditampilkan mereka ini cocoknya di olahraga cabur ini, yang ini cocoknya di sini, jadi tidak sporadis lagi. Nah, sehingga ini memang sudah menjadi contoh yang cukup banyak olahraga yang kemajuannya pesat itu seperti Australia dan China, itu mereka sudah memilah-milah. Tidak ada semua cabur dikembangkan seperti kita di Indonesia ini, tidak mungkinlah ikut basket sampai tingkat level dunia, kemudian bola voli level dunia, tidak ada, karena memang tidak ada dengan kondisi fisik kita yang kecil-kecil ini dan ya. Nah, jadi itu sudah diukur dari awal supaya ini tidak banyak membiayai mereka yang tidak potensi ini, ya kita memang membina yang potensial. Nah, kembali ke Stadion Palaran kali, fokusnya berarti sudah ada rencana dari Debon untuk itu apa, pengelola atau bagaimana ceritanya? Supaya karena sekarang ini kan Palaran tidak tahu kondisinya adalah kondisi
seperti sarang hantu. Ya, Gimana? kita Stadion Palaran ini kita di bawah naungan Dispora Kaltim nanti. Nah, Debon akan meminta Dispora karena masuk dalam tim koordinasi untuk membenahi Stadion Palaran ini agar nanti Debon bisa masuk untuk menjadi sarana pelatihan kami nantinya di situ. Nah, anak-anak ini perlu tempat mereka berlatih kan. Kalau tidak ada ya repot juga nanti. Nah, kalau itu di Palaran sudah cukup banyak campur yang bisa berlatih, apalagi hanya 14 itu. Nah, anak yang bisa kita kembangkan, ada kolam renang di sana, ada lapangan bulu tangkis di sana, ada panahan di sana nanti. Nah, kemudian ada beberapa cabur lagi seperti taekwondo, karate yang masuk Debon itu juga akan dilakukan di sana. Jadi yang mereka yang disekolahkan di SKOI itu nantinya benar-benar bisa berlatih menggunakan fasilitas yang ada di Stadion Palaran. Yang saat ini sayang sekali setelah PON tidak dimanfaatkan, tidak dikelola dengan baik, sehingga sekarang kita coba untuk digunakan oleh atlet-atlet yang dibina oleh Debon. Rencana jangka pendeknya Debon depan ini apa? Ya, kita saat ini karena baru terbentuk, kita akan mensosialisasikan kepada kabupaten kota, bupati wali kotanya untuk segera membentuk Debon di kabupaten kota. Nah, ini percepatan ini yang diminta oleh Pak Menteri sendiri melalui Pak Deputi kemarin, dan beliau juga menghimbau kepada Kaltim agar nanti Pak Gubernur melaporkan bahwa Kalimantan Timur ini sudah terbentuk kepengurusan Debonnya, dan saat ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Debon Kaltim. Ini supaya menggugah daripada provinsi lain yang saat ini belum ada membentuk desain besar olahraga nasional Debon ini. Nah, harapan Wapres sebagai ketuanya di pusat, ya, ketua umum pusat itu ada Pak Wapres. Jadi beliau akan menghimbau kepada gubernur-gubernur yang ada di 34 provinsi ini untuk segera membentuk Debon mengikuti langkah Kaltim yang sudah dibuat. Zairin Zain menjelaskan, jika sekarang ada dua organisasi olahraga Debon dan KONI, sebenarnya bukanlah persaingan atau dualisme, tapi masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Jika Debon bergerak membina dan mencetak manusia olahraga, sedangkan KONI berperan mengoptimalkan prestasinya. Lantaran itu, rencana ke depan Debon Kaltim akan berkolaborasi dengan SKOI atau Sekolah Khusus Olahragawan Internasional Kaltim di Palaran, termasuk juga mengelola venue-venue yang ada di Stadion Palaran. Dari Kota Samarinda, Tim Liputan BKTV melaporkan.